Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ayo ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah an Ismail bin Abi Khalid an Qais ibn Abi Hazim qala dakhalna ala Khabbab na'udu wa qad iktawa sab'a kayyat faqal inna ashabana alladhina salafu madaw wa lam tunqishumud dunya wa inna asabna ma la najidu lahu mawdi'an illa turab walaula anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'uwa bil maut la da'awtu bihi. Telah menceritakan kepada kami Adam, ia berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Ismail bin Abi Khalid dari Qais bin Abi Hazim dari Qais bin Abi Hazim, ia berkata kami menemui Khabbab untuk menjenguknya dalam keadaan dia sudah diobat dengan cara kai sebanyak 7 kali. Lalu ia pun berkata, sesungguhnya para sahabat kami yang telah berlalu, mereka sudah meninggal dalam keadaan dunia tidak mengurangi mereka. Dan sesungguhnya aku mendapatkan harta yang tidak bisa kusimpan kecuali dengan panah. Seandainya saja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang kami untuk berdoa agar mati, tentu aku akan berdoa kepada Allah agar aku mati. Nah, itu hadisnya ya ikhwah. Hadisnya dari Qais bin Hazim. Jadi di sini Qais bin Abi Hazim bercerita bahwasanya dia pernah menemui Khabbab bin Al-Arat, menjenguknya. Jadi ketika itu Khabbab bin Al-Arat, sahabat Nabi ini sakit. Qais bin Abi Hazim menjenguknya. Lalu dia dapati Khabbab bin Al-Arat ini sudah melakukan kai itu pengobatan, besi dipanaskan lalu diletakkan di anggota badan yang sakit. Nah, Qais bin Abi Hazim mendapati Khabbab bin Al-Arat ketika itu melakukan kai di 7 tempat di tubuhnya. Jadi nampak 7, karena kalau kai itu kan besi panas yang ke kulit itu nampak sekali bekasnya gitu. Nah, dia dapati Khabbab bin Al-Arat melakukan kai sebanyak 7 kali. Kemudian Khabbab bin Al-Arat pun berkata ketika Qais bin Abi Hazim menjenguknya, sesungguhnya para sahabat kami yang telah berlalu, mereka meninggal dalam keadaan dunia tidak mengurangi mereka. Maksudnya para sahabat Nabi yang sudah meninggal sebelum Khabbab, mereka meninggal dalam keadaan belum merasakan nikmat dunia. Belum merasakan nikmat dunia. Artinya apa? Mereka hidup dalam keadaan kekurangan, miskin ya. Jadi para sahabat yang meninggal sebelum Khabbab, mereka hidup dalam keadaan miskin, gak punya harta yang banyak. Nah, tapi kata Khabbab bin Al-Arat itu tidak mengurangi mereka. Artinya tidak mengurangi pahala mereka. Karena kalau seorang tidak merasakan nikmat di dunia, maka dia akan merasakan nikmat di akhirat. Tapi kalau misalnya kenikmatannya diperbanyak di dunia, nah bisa jadi di akhirat tidak dapat nikmat. Nah, itu maksudnya. Jadi kekurangan yang mereka rasakan ini tidak mengurangi pahala mereka. Justru apa? Mereka selama ini tidak dapat nikmatnya disimpan dan akan diberikan ketika di akhirat. Nah, ini maknanya, soal jelas ya. Lalu kata Khabbab, dan sesungguhnya kami mendapatkan harta. Di sini kami, di sini maksudnya dia. Jadi kalau orang Arab
menyebutkan kata kami, tapi yang mengucapkan sendiri ini untuk apa? Mengagungkan. Artinya aku mendapatkan harta yang tidak ada tempat untuk menyimpannya kecuali tanah. Maksudnya aku mendapatkan harta yang banyak dan tidak bisa kusimpan harta ini kecuali dengan membuat bangunan. Ya. Saking banyaknya harta dia bingung taruh di mana, ya udah buat bangunan saja. Kemudian Khabbab pun berkata, seandainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang kami untuk berdoa agar mati, tentu aku akan berdoa kepada Allah agar diriku mati. Ya itu Bapak ya. Lalu masih ada kelanjutan hadisnya sedikit lagi. Summa atainahu marratan ukhra wa huwa yabni ha'itan lahu faqala innal muslim yu'jar fi kulli syai'in yunfiqu illa fi syai'in yaj'aluhu fit turab. Atau ini nanti pertama berikutnya ya, ini masih nyambung dengan hadis ini. Yaitu makna hadis tadi insya Allah jelas ya. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, disyariatkan menjenguk orang sakit. Ya. Contohnya di sini Qais bin Abi Hazim menemui Khabbab bin Al-Arat. Itu pertama. Lalu kedua, diperbolehkan melakukan pengobatan dengan cara kai. Kai, sekali lagi, besi dipanaskan, dibakar oleh api, lalu ditempelkan di anggota badan kita yang sakit. Nah, ini diperbolehkan kalau memang dibutuhkan. Adapun kalau tidak dibutuhkan, tidak terlalu dibutuhkan, maka hukumnya makruh, sebagaimana sudah kita bahas. Itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, dilarang membangun bangunan tinggi tanpa dibutuhkan. Dilarang membangun bangunan tinggi tanpa dibutuhkan, ya, tanpa nggak butuh untuk ini apa, nggak ada kebutuhan untuk meninggikan mau kita bangun. Nah ini pemborosan yang seperti ini terlarang ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, zuhudnya para sahabat Nabi, atau apa ya, zuhudnya para sahabat Nabi, karena mereka meninggal, sahabat Nabi yang meninggal sebelum Khabbab bin Al-Arat, mereka meninggal dalam keadaan belum merasakan nikmat dunia ya, artinya mereka hidupnya dalam keadaan susah, dan itu tidak mengurangi pahala mereka di akhirat ya. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, tidak boleh berdoa kepada Allah agar mati ya. Tidak boleh mengangankan kematian, berdoa kepada Allah agar mati, tidak boleh. Maksudnya contohnya apa? Seperti orang punya penyakit, sakitnya parah, lalu dia berdoa, ya Allah matikanlah saya, matikanlah aku. Ini nggak boleh. Seorang mengalami cobaan di misalkan cobaan dari istrinya, anaknya, dari orang lain, lalu merasa berat, kemudian ya Allah matikan aku. Nah, ini haram, karena itu bertentangan dengan kesabaran, kecuali dengan alasan karena takut fitnah. Maksudnya apa? Seorang lihat lingkungan rusak, keluarga rusak, dia tidak bisa mengubah mereka, bahkan merasa mereka akan mengubah dia. Maka dalam hal ini kalau dia berdoa kepada Allah agar dimatikan, ini diperbolehkan, sebagaimana yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi, diantaranya Umar bin Al-Khattab, ketika dia sudah menjadi khalifah, wilayah kekuasaannya luas, dia merasa fisiknya sudah melemah, kekuatannya sudah mulai melemah, maka dia pun berdoa kepada Allah agar dimatikan, diwafatkan. Maka kalau kan alasan ini diperbolehkan. Adapun kan alasan tidak kuat menahan penyakit, tidak kuat menahan kemiskinan, lalu minta mati, maka ini perbuatan yang tidak diperbolehkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.